Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Oke, sip. Alhamdulillah rabbil alamin. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bersua kembali dalam majelis Al-Quran, majelis tahsin. Mudah-mudahan jadi catatan amal insyaallah subhanahu wa taala. Dan sekaligus jadi cara kita untuk meraih ridhonya. Salat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Baik, sampai di mana kemarin? Menghitung dengung. Nah, itu ya. Berapa jumlah dengung di surat Al-Hajj? Masih ingat? 30? Ya, 36, 37. Wah, mantap. Udah, kita praktek lagi untuk memantapkan bacaan dengung kita. Mulai yang ringan dulu. Surat Al-Humazah. Kelihatan ini? Ibu kelihatan? Harus jelas ya. Kalau enggak buka Quran aja enggak apa-apa ya. Lebih bagus bisa lihat langsung situ. Mohon diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة
afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Bagus kalau rame-rame ya. Baik, tadi ada perbedaan baca sepertinya tidak kompak pada ayat tertentu. Kemungkinannya pertama kaitan dengan menahan dengung, lewat ya. Contoh pada ayat yang kedua, kalau ayat yang ke-1 tidak ada masalah karena yang penting tasydid. Yang kedua malawa gitu kan. Yang sudah belajar tajwidnya, tanwin ketemu waw namanya apa? Idgham bigun. Bigunnahnya disertai menahan dengungan ya, 2 kali tasydid ukurannya. Begitu juga pada anna, dengung sama ditahan. Malahu a, kita ambil yang jaiz yang 4 harokat. Nah di sana tidak kompak. Kalau 4 harokat itu mudahnya dengan 3 kali ketukan irama. TKI 3 kali ketukan irama atau 2 kali ngayun. Nah itu ya, hu a, nah gitu, hu a atau ngayun hu a, nah gitu. Itu 4 harokat. Nah jadi kalau tepat hitungannya pasti kompak. Yahsabu annama lahu akhladah. Coba sama-sama 1 2 3. Yahsabu annama lahu akhladah. Oke. Begitu juga pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat la yumba, nun mati ketemu ba, yang sudah belajar iklab namanya disertai dengan dengung. Badanna juga dengung. Nah, ada 2 tempat berarti. Kalla la yumbadanna, yumbadanna. Nah, itu harus sama. Ya, 2 tempat dengung ya. Sekali lagi saya contohkan. Kalla la yumbadanna fil hutamah. 1 2 3. Kalla la Oke, la-nya jangan kepanjangan. Sekali ngayun. Kallala. Coba situ. Kallala. Nah, segitu. Kallala yunbadanna fil hutamah. Kallala yunbadanna fil. Nah, ada yang belum sabar ini. Ada yang enggak sabar menahan dengungan. Nun tasdid sama kan dengan nun mati tanwin ya, khususnya yang iklab, ikhfa dan idgham bi gunnah. Nah itu harus ditahan. Sekali lagi saya contohkan. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Lagi. Kalla la yunbadanna fil. Nah, bagus. Wa ma 2 kali ngayun. Wa ma adraka mal hutamah ya. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Hati-hati di ayat yang ke-8 nun tasdid. Innaha 1 alaihim 2 tempat ya. Sabar ya. Innaha alaihim
muqsadah. 1, 2, 3. Innaha alaihim muqsadah. Sip. Fi amadin mumaddadah. Dengung. Fi amadin mumaddadah. Begitu. Bareng kita dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu. Sip, sabar. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. 1, 2, 3. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Ada adik, jangan sampai cepat. Lawa. Coba situ semuanya. Lawa. Nah, segitu. Alladzi. 1, 2, 3. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Oke, sip. Sabar ya, intinya mah sabar ya namanya. Oke. Jadi harus sabar. Surat Al-Kafirun. Penggabungan ya, hati-hati. Mat itu utamanya KTP, konsistensi tanda panjang. Konsistensi tanda panjang kita ambil yang tanda alis nih 4. Kemudian yang ada pilihan 2, 4, 6, maka kita juga ambil 4 untuk mempermudah ya. Rahim 4, Kafirun 4, Budun 4. Nah, gitu ya. Ini enggak ada. Ayat yang keempat juga enggak ada. Nah, kelima enggak ada. Nah, baru keenam 4. Nah, gitu ya. Terus yang iya yang 4 harokat sama juga pada pada ayat yang kedua. Jadi ambil 4. Jadi semuanya kita gunakan 4 yang tanda halis atau yang sudah belajar, dan insyaallah nanti suatu saat kita belajar. Yang sudah belajar namanya apa? Mad. Nah, itu Bu. Oke. Namanya mad munfasil. Hukumnya jaiz. Nah, itu nanti ya kita belajar itu mah. Pokoknya mah untuk sementara tanda halis kita ambil 4 harokat, 2 kali ngayun ya, atau 3 kali ketukan irama. Begitu. Ya, ada alis. Ada alis berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Ya. 1 ayat pada ayat 1, 2 pada ayat 2, 3 dan 4 pada ayat 3, 5 dan 6 pada ayat 4. 5 aja. Dan 6 pada ayat yang ke 5 serta 7 berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sip. Yang terakhir adalah dengung. Nah, ini kita perhatikan biar nanti bisa mempraktekkannya. Dengung pada ayat ke-3. Antum ya. Berikutnya ayat yang ke-4 abidum ma. Ya, abidum ma. Kemudian wala antum. Nah, ini ayat ke-5 antum. Oke, dengungan.
Dan ada catatan lagi berikutnya adalah kaitan dengan ana. Walau tulisannya ini Bu ada halifnya, tapi diisyaratkan oleh penulis khot, maksudnya yang penulis bukan ngarang. Ini dari Allah masalahnya. Maksudnya isyarat ditambah oleh penulis khot ini adalah dengan bulatan lonjong di atas, menunjukkan bahwa ini tidak panjang. Baru panjang itu kalau berhenti. Wala ana. Nah, tapi kalau nyambung wala ana gitu ya. Sip. Kemudian yang berikutnya yang jadi catatannya adalah dal ketemu ta. Maka yang terdengar hanya ta bukan dal. Ya, ini namanya idgham mutanaun Bu. Huruf yang berbeda ya, makhraj yang sama, sifat beda. Da dengan ta itu di mana letaknya Bu? Ta da to. Itu di ujung lidah ketemu pangkal gigi. Nah, insyaallah nanti level 2 kita bahas. Itu juga kalau naik ya. Nah, insyaallah ya. Oke, sip, kita coba ya. Pokoknya banyak praktek sekarang mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil 4 ya. Him. 3 kali ketukan irama. 1, 2, 3. Him. Pas ketiga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 4 harokat. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, harus ada nya. Jangan run, nggak ada dengungan. Nun itu 2 tempat keluarnya, ujung lidah dengan hidung. Jadi harus ada hidungnya ya. Oke, ada sengaungannya ya. Lagi saya contohkan. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. Sip, bagus. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. 4 harokat. Siap-siap. Berikut, perhatikan ayat yang ketiga. Ini 2 hal yang harus diperhatikan. Lebih panjang dan guna. Wala antum. Nah, jadi la-nya perhatikan 2 kali ngayun atau 3 kali kutukan. Antum juga sama. 3 kali ketukan irama atau 2 kali ngayun ya. Tapi dengung tidak disebut 4 harokat ya, tetapi sebutannya 2 harokat, tapi dalam prakteknya sama dengan panjang 4 harokat gitu ya. Wala antum abiduna ma a'bud. 1, 2, 3. Wala antum abiduna ma a'bud. Nah, sip. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Kurang kompak karena ada yang tidak menahan. Hati-hati ya. Wala ana abidum ma abadtum. Lagi. Wala ana abidum
ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Bagus. Minum dulu, Pak. Baik, Bapak Ibu, kita ulang lagi bareng ya. Tidak dipandu, bareng aja dari bismillah ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hati-hati 2 rakaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, lanjut. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sih bagus. Surat favorit kudu diingat lagi. Apa surat favoritnya, Bu? Nah, itu ulang lagi ya. Ya. Bareng-bareng. Nanti ketahuan nih siapa yang duluan, siapa yang enggak sabar itu ketahuan ya. Tapi jangan kecilin suaranya, enggak ketahuan nanti. Bismillah. 4 harokat ujungnya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pas kelima ya. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas. Maliki. 1, 2, 3. Malikin nas. Ilahi. Ilahin nas. Hati-hati. Terus. Min syarril waswasil khannas. Kurang minnya. Min sya. 1, 2, 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke sih. Bagus. Ya, tapi lagi-lagi yang saya sampaikan pada waktu yang lalu, baca Quran itu harus kritis, teliti gitu ya, nggak boleh asal bunyi. Pokoknya enakan itu udah nggak boleh ya, seakurat mungkin hitungannya gitu ya. Ya
memang pada awal belajarnya wayahna, mau tidak mau mikirkan tulis panjangnya itu nggak apa-apa. Toh juga nggak akan lama-lama itu, karena kita hanya mengakrabkan bacaan itu pada diri kita. Jadi kesannya bahwa ini pembiasaan gitu. Jadi kalau pembiasaannya bagus, dari awal sudah patokan, ya nanti juga bagus. Tapi kalau dari awal serampangan kita baca, yang penting bunyi, yang akan bagus hasilnya, gitu ya. Sip. Baik, kita tambah materi. Ada 30 menit. Siap-siap ya. Ingatin dulu materi pertama, pengakuan fondasi tahsin ya. Kemana? Balik. Oke, KTP apa KTP? Konsistensi tanda panjang. Ya. Solusinya biar konsisten apa? 2 harokat dengan SMS. Apa SMS? Sekali mengayun suara. Kalau 4 harokat, berapa kali ngayun? 2 kali. DMS. Nah, itu ya. DMS. Kemudian 6 harokat, berapa kali ngayun? Iya, 3 kali. TMS. Gitu. Nah, kemudian berikutnya KTG. KTG itu apa? Keseimbangan tanda gunnah. Keseimbangan tanda gunnah. Sekarang pertanyaannya, di manakah adanya gunnah itu? Kemarin sudah kita hafal bareng. Jangan melupakan masa lalu, Ibu, Pak. Nah, sip. Apa? Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu. Nah, yang diam ya tanda setuju. Nah, siga gadis wae. Ya, harus ingat ya. Salah. Coba ulang lagi. Nah, ini tulisannya. Nun tasdid, sama-sama. Nun tasdid. Mim tasdid. Nun mati. Tanwin. Mim mati ketemu ba. Barang-barang dibaca 1 2 3. Nun tasdid, mim tasdid, mim mati bukan nun mati ya. Oke, ulang lagi. Nih ada tulisannya nih. 1 2 3. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Sekali deui. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Nah, ujung we lah. Kompak ba. Oke. Ulang lagi bareng. 1 2 3 sambil merem melek tah. Tuh lihat molot mati. Nong, 1 2 3. Nun tasdid, mim tasdid, nun mati, tanwin, mim mati ketemu ba. Oke, sip. Harus dihafal ya. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, yang penting ingat. Nah, itu. Samanya. Ya pokoknya gitu dah. Sip. Nah, cara dengung itu dengan dari kecil gitu. Dengan apa, Bu? Dengan TKI. Apa TKI? 3 kali ketukan irama. Sip. Nah, kita sekarang bahas TKV. V bukan P. TKV. TKV.
Kalau fi mah bahasa Inggris V we. Tapi jangan P ya. V TKV. Jangan P TKP, jadi ya vokal. Nah, tuntutan kesempurnaan vokal maksudnya. Nah itu tuntutan kesempurnaan vokal. Ibu bapak, vokal dalam bahasa kita, bahasa Indonesia berapa? 5. A, I, U. Bahasa Sunda peuyeum, terus ayo deh. Oh gitu. Ce. Ada Sunda orang Bima diajak bahasa Sunda. Pokoknya gitu dah, setuju lah pokoknya. Ya. Baik. Nah, untuk vokal dalam baca Quran, riwayat Hafiz an Asim itu hanya 3, walau nanti ada juga tapi hanya di majreha. Ya, majreha umur sahat ya. Jadi kita bahas yang 3 saja. Vokal A, I dan U. Enggak ada enggak ada O, enggak ada E. Ya, itu enggak ada. Cahem, nah itu enggak ada. Aya mah cicahem, nah itu. Baik, kenapa kita bahas vokal? Karena kita berusaha mengucapkan huruf itu dengan jelas. Nah, kejelasan pengucapan huruf itu tergantung vokal. Makanya vokal diberesin dulu, gitu. Ya. Sip, kalau vokal A bahasa Arabnya apa? Fathah. Nah. Kalau bahasa Jermannya Jabar. Bahasa Sunda itu ya. Jabar, JR dan Pes. Nah, sekarang kita kembali ke bahasa aslinya. Ya. Fathah. Dari kata fataha. Nih masjid apa nih? Nah, artinya apa? Pembuka. Fathah itu membuka. Kemenangan disebut membuka itu apa? Karena dia membuka untuk dikuasai gitu. Dari fathah itu kemenangan ya. Sip, fathah. Maksud vokal A dengan bahasa fathah apa? Jadi saat mengucapkan vokal A itu mulut kita kebuka gitu. A. Coba sebut A. Segitu. Ya. Jadi tidak boleh mulut kita ya, itu lagi syariawan itu mah. Tapi A. Tidak juga berlebihan. Ba. Jadi tabat ya dah, enggak juga ya. Ngaji over itu ya. Biasa aja seperti kita ngomong bahasa sehari-hari kita. Jajang itu, mama itu. Ya, coba ada raja sama-sama. Maha kaya. Katawana. Samalaba. Mama. Nah, jadi vokalnya ma. Jangan meme. Itu sinchan itu mah. Meme. Bukan meme tapi mama. Itu. Maliki sama-sama. Maliki. Iyyaka. Ar-Rahmani. Jadi vokalnya jelas. Jasa gitu, Bu. Ya. Sip. Selanjutnya vokal I. Nah nih kasroh. Ya. Kasroh itu apa? Dari kata kasaro. Kasaro itu pecah. Jadi maksudnya apa? Vokal I kita itu memperlihatkan bibir yang nyengir, bukan pecah-pecah. Bibir pecah-pecah mah syariawan. Ya nyinyir ke I. Nah gitu, nyengir. I, coba sama-sama.
Tapi nggak saingi singa sih. Ya biasa aja. I coba. Idiriji. Mihikigi. Hati-hati jangan masuk hidung. Mihi. Bukan. Cimahi. Cimahi atau cimahi? Pakai hidung itu. Oke, ulang lagi. Idiriji. Mihikigi. Kitiwini. Similibi. Nini. Di sini. Nah. Lagi ngaji. Oke, jadi vokal I-nya nih. Nah, segitu I itu ya ID. Nah, segitu ID. Nah, artinya ketika ngaji kita juga seperti itu. Ihdina, coba. Bismi. Iyyaka. Nasta'i. Nah, jadi I-nya gitu. Jangan ke ihdinas, jangan. Ihdina. Rihla gitu. Termasuk pengucapan vokal I yang biasa kita baca dalam basmalah. Bismi. Coba. Nah, I-nya jelas. Jangan semi. Jangan juga bismillah, B jadinya bismillah, bukan bismillah, bismillah. Nah, begitu ya vokal I. Termasuk vokal I yang dimaksud ini adalah ketika huruf ya meninggal, mati, didahului oleh vokal A. Kebayang nggak? Tuh. Panjang ini. Vokal A apa? Mati. Nah. Ya. Baik. Ya. Coba sama-sama. Baina. Laila. Kaifa. Laili. Ghairi. Jadi tidak ada ghairil salah. Ghairil. Ya. Ayat saya. Halo? Ayat saya? Ayat mah cai. Nah gitu. Ayat mah cau. Nanti ya tamah. Ya. Dari ke I ya, langsung narik bibirnya lidah kita ke tengah. Karena vokal I itu identik dengan tengah lidah. I. Gitu ya. Coba sama-sama lagi. Kaifa. Baiti. Ghairi. Laili. Nah, ya. Jadi ghairil bukan ghairil ya. Oke. Ada yang masuk sebentar ya. Sigana penting banget. Jadi maaf saya harus angkat. Halo, Waalaikumsalam. Mohon lagi pengajian. Kumaha? Nah. Oke, maka. Ya. Oh ya bagus atuh. Siap atau mah. Oh, gitu. Siap. Oke, siap. Bagus itu. Enggak. Oke. Siap. Enggak. Salam coba. Punten, Bu. Next. Selanjutnya apa? Oh, masih au ya. Lanjut vokal U. Ya. Vokal U apa? Dhamma. Dhamma itu artinya apa? Ngumpul bahasa Indonesia itu, Bu. La yutimmu dhammu illa bidhamm. Jadi enggak sempurna
domahnya seorang kecuali dengan ngumpul. Yang ngumpul apa? Ya bibir, alias monyong, manyun. Manyun itu yang kumaha? Bukan kia, itu mah bebek. Bukan juga gini bibirna. Ini mah ikan cupang. Ya. Jadi kumaha? Ya biasa aja. Coba sebut tutut. Tah gitu bibirna. Tapi jangan dikembang kia, jadi bunga ibu. Tutut coba. Buku. Nah segitu. Oke, bisa ya? Bisa. Kecuali bibirnya hese dimonyongin. Oke, coba. Uduruju. Muhukuyu. Kutubunu. Sumulubu. Tutut. Na'budu. Nah, kudu monyong gitu jangan. Na'budu. Itu lagi syariawan itu du. Nah, harus dibentuk bibirnya ya. Oke. Coba sama-sama na'budu. Yuwaswisu. Karena identik domba itu bau. Jadi memang monyong. Latihan yuwaswisu. Coba yuwaswi. Oke ya. Oh gitu sebelah ya udah disebut-sebutnya. Oke. Nah, vokal itu juga harus diperhatikan tentang wau yang mati. Didahului vokal A. Ah, gitu yang tadi ya. Coba yaumi. Laula. Saufa. Jadi tidak ada saufa. Maliki yaumi tidak ada. Ayat cao enggak ada. Ayat mah cao. Nah gitu. Ya, maliki yaumiddin. 1 2 3. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Kumpulkan bibirnya. Saufa. Laula. Yaumi. Qaumi. Ya, sip. Udah. Nah, ini perlu diperhatikan, mengingat ada bacaan kita ini pertama sering tidak hurufnya. Biasanya ke bawah seperti orang berdoa. Dan seharusnya juga tidak boleh doanya. Kumaha? Ya itu. Gitu. Jadi juga syariawan itu jelas gitu, kudu jelas. Nah, jelasnya itu dengan vokal tadi. A-I-U-nya jelas. Walau kecil suaranya, tapi jadi tetap jelas karena vokalnya. Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Jadi jangan juga baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jelas alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah gitu. Ya. Itu yang pertama. Permasalahannya begitu kalau vokal tidak jelas. Yang kedua, permasalahannya huruf saling mempengaruhi satu sama lain. Contoh, nih lihat di sini. Ini fawasatna. Sa sama-sama mantulkan to jadi salto. Apa yang masalahnya? Nah, kebanyakan ada juga, bukan kebanyakan, ada orang yang membacanya apa? Karena pingin to-nya mantap, sa jadi ke bawah, tebal jadi fawasatna jadi soto gitu. Jadi jelas dipilah fawasa saltona. Atau pada ayat yang lain alam taro. Jangan sampai
Ro ke bawah atau mempengaruhi ta. Jadi alam toro, jadi toro. Seharusnya taro. Atau rohnya jadi korban. Alam tara. Nah, jadi Sunda itu. Gitu ya. Jadi harus tanya jelas, ta, ro tebal, ro jangan jadi ra gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi vokal tidak dipelajari membuat bacaan kita huruf satu sama lain mempengaruhi. Ya. Nah, itu. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, karena vokal nggak jelas, maka ada huruf yang miss, bukan miss you, miss ya hilang, gitu. Atau kurang. Tadi bismi jadi apa? Smi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lagunya keren. Cuman B-nya hilang gitu. Jangan bismillah bi gitu. Jangan smi atau alhamdu. Ada yang baca alhamdulillah, gayanya sih bagus apa lagunya. Bayati Kurdi, Siga Abu Ammar. Wes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya itu kan keren tuh. Tapi alhamdulillah, alham gitu. Seharusnya alhamdulillah. Nah gitu. Jadi kudu jelas nih, setiap huruf itu vokalnya jelas. Ini vokal A, I atau U, gitu. Ya, bisa ngerti ya Bu? Nah begitu ya baca Al-Quran itu. Harus jelas. Ya, A, I, U-nya jelas. Gitu ya. Nah itu catatan pentingnya. Kalau kita tidak memperhatikan vokal, maka berapa poin tadi? Kudu dicatat ya. Saya nerangin tapi lupa. Jadi ingatnya waktu nerangin. Ya. Nah gitu Bu. Jadi diperhatikan, jangan sampai ada yang miss tadi. Yang kedua jangan sampai mempengaruhi atau dipengaruhi. Nah kayak gitu. Ya. Nah itu diperhatikan. Sip. Nah kita coba surat Al-Adiyat terakhir ya. Surat Al-Adiyat. Surat keberapa Al-Adiyat teh? Gampang, 100. Berapa Bu? Oke, nilainya 100 berarti. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Langsung saya terangkan. Wal wa jelas, vokal A-nya jelas. Tidak wala dia wala. Jangan wala mantul ya. Wal dua harokatnya praktek. Jadi sebenarnya surat Al-Adiyat ini mewakili tiga materi yang kita sudah bahas, yaitu konsistensi panjang, keseimbangan dengung, dan tuntutan kesempurnaan vokal. Nah itu ya. Lagi wal 'adiyat. Sip. 1, 2, 3. Wal 'adiyati. Sip, 2 harokat ya. Kemudian bo. Coba sama-sama. Oke. Be. Jangan bo. Kadang karena pingin jelas bo, lalu mempengaruhi huruf sebelumnya, sesudahnya. Bobo ha jadi dobo. Bobe, balik lagi be aja gitu. Bobe ha, coba. Bobe ha. Beha. Bobe ha. Nah, gitu ya. Nanti insyaallah dipelajari pantulnya pada pertemuan berikutnya ya. Lagi saya contohkan wal 'adiyati dhabha. Hati-hati, hanya berapa harokat? 2. Jangan ha kepanjangan. Ukuran 2 harokat ujung itu mudahnya begini, sama dengan menyebut 2 huruf. Dhabha ha. Coba. 2 hanya. Dhabha ha.
Dhabha. Ya, ha segitu, jangan bergaya 7 harokat. Nah, jangan. Ulang lagi. Wal adiyati 1 2 3. Wal adiyati dhabha. Lagi hanya ha segitu. Ya, lanjut. Fal muriyati qadha. Muri. Monyong mo bukan mu. Nah, beda ya. Jangan moria muria ya. Fal muriyati ya. Fal muriyati qadha. 1 2 3. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'atharna tharna. Jangan thor. Jadi tha aja. Yang tebal itu ra matinya. Fa'atharna bihi naq'a. Naq'a. Fawasatna sato. Tidak soto. Jangan soto. Jadi lapar nih. Sato. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Ya. Fawasatna bihi jam'a. Sip. Materi KTG. Keseimbangan tanda guna. Ayat ke-6 nih. Innal insana li rabbihi lakanud. 1 2 3. Waduh, ada beda-beda gini nih. Beda versi gitu. Oke, perhatikan dengung dulu. Innal insana li rabbihi lakanud. 1 2 3. Innal insana li rabbihi lakanud. Bisa? Ulang lagi, saya dengarkan saja. 1 2 3. Oke, sip. Ya, bagus semua lah pokoknya mah. Subsidi silang. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna
Bagus. Harusnya sih mas satu-satu, biar ketahuan bagus nak. Ya. Oke. Insya Allah nanti kita akan coba satu waktu satu-satu. Untuk sementara rame-rame dulu ya. Demikian yang bisa disampaikan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak? Jangan atuh. Satu-satu. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada sip. Pesan terakhir. Hari ya pesan terakhir ya. Baik, Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Terakhir apa ya saya pesannya? Khawatir ngulang masalahnya. Masih ingat gak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Mohon, wah pintar Ibu mah. Sengaja nggak disampaikan karena materinya belum ya. Ada Bu. Sip. Baik, saya mau menyampaikan dalam surat An-Nahl 10. Wah, loading dulu Loading sinyalnya muter-muter. Oke, sip. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum. Kayaknya pernah deh. Pernah nggak saya sampaikan? Bisa ngulang gitu. Apa-apa lah ngulang juganya. Apabila dikatakan atau ditanya orang-orang yang bertakwa itu, apa yang diturunkan Tuhanmu? Maka mereka jawab apa? Qalu khaira. Mereka menjawab Allah telah menurunkan kebaikan. Biasanya yang Allah turunkan apa? Allah turunkan ke Nabi itu apa? Quran, wahyu. Tapi kenapa orang bertakwa itu bilang bukan Quran? Mohon. Begini. Siapa ya yang baik hati dengan saya? Misalkan nih, ada Pak Bu RT di sini? Bu RW, mana Bu RW? Wakilnya? Saya. Udahlah pokoknya nama. Ada Bu Siti di sini? Bu Ai? Anggap ya Bu Ai-nya. Ini cerita nih mah, ilustrasi. Saya diundangnya oleh suamina. Abu Amr. Ini ada, saya mau ngundang Abu Amr, kemana? Ke rumah. Ngapain Pak? Makan-makan. Makan-makan. Mau dong, gitu kan? Nah, suaminya baik ajak saya ke rumah. Tapi ternyata diketahui juga, alah Abu Amr diajak makan, kita nggak diajak makan nih, gitu kan? Nah, diajak makan. 1 jam kemudian balik lagi. Ternyata ibu masih ada di sini. Nah, penasaran ibu-ibu cari tahu. Eta Bu Ai nyuguhin apa buat Abu Amr gitu. Gosip ya gitu ya. Nanya ke saya, Bu Amr disuguhin apa oleh Bu Ai? Nah, kemungkinan 2 jawabannya. Kemungkinan 2. Apa? Yang pertama nyebutin menunya. Iya, alhamdulillah tadi lontong kari ayam misalkan ya. Plus, nah pokoknya gitu, disebutin semua menunya. Itu pertama. Jadi menyebut
menu. Yang kedua nggak nyebut menu, tapi menyebut apa yang dia rasa. Wah, pokoknya maknyus. Wah, gitu. Saking enaknya sebut maknyus. Nah, ternyata orang yang bertakwa itu ketika ditanya apa yang diturunkan Tuhan, bukan menyebut menunya, nggak menyebut Quran. Walau sebenarnya Quran seperti halnya tadi nggak nyebut lontong karinya mah. Akan tetapi dia menyebutnya apa yang dia rasa. Apa yang dirasakan oleh orang dari Quran itu khaira, kebaikan, begitu. Jadi Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah semuanya kebaikan, begitu. Dia merasa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran itu adalah kebaikan. Nah, tinggal begini pertanyaannya. Sudahkah kita merasakan kebaikan dari Quran itu? Begitu. Kalau belum, berarti ketakwaan kita belum nyampe. Begitu. Halo? Semua buat kita dan termasuk saya. Ya, kalaulah belum nyampe kebaikan semua apa yang kita baca dari Quran itu, ya belum, berarti tingkat ketakwaan kita memang belum nyampe ke level atas. Baru kulit tungkul gitu ya, lumayan lah daripada lumanyun ya. Tapi ini jadi target kita. Oh iya ya, ternyata karakteristik orang takwa itu pasti dia akan merasakan kebaikan setiap dia membaca Al-Quran itu dan menyatakan semua apa yang ada dalam Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kebaikan. Jadi jangan sampai ada apalaginya, jangan sampai ada yang meragukan Quran. Berarti ketakwaannya nggak beres. Sementara orang yang takwa itu akan menyatakan semua yang ada dalam Quran itu adalah kebaikan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang takwa, yang bisa merasakan kebaikan dari apa yang dibacakan dari Al-Quran. Demikian, maafkan kalau ada kata yang tidak berkenan itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.